Sudah ya? Bisa? Bisa ya? Oke, bentar. Saya upload dulu ini apanya. Materinya. Halo. Yeah, I can hear you. Wait for a while. I will present some attachment. Kecil ya? Kalau gini? Sudah? Bentar ya. Saya tes yang lain dulu ya, Mbak ya. Nah, bentar ya. Halo. 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 Ini sudah nggak? Kecil. Bisa. Mungkin kalau kecil mungkin itu koneksi internetnya ya. Oh. Di layarnya sekarang yang nampak apa nih? Oh. Oh, bentar ya. Atau kalau enggak kita perkenalan dulu ya. Oke, siapa dulu nih? Saya mau Mbak Arik dulu, Mbak Ari Srimawati. Eh, Nama, tinggal di mana, dan asalnya di Indonesia. Ah, ya. Oke. Okay. Next is Miss Linda Sari is okay? Okay. Halo. Okay. Who want to wait for a minute. Siapa lagi mau memperkenalkan diri? Mbak Rini boleh nggak?
Mbak Arini. Halo. Halo, maaf. Tadi ada gangguan ya. Oke. Mbak Arini bisa perkenalkan dirinya? In English, please. Oke. Oke. Thank you. Miss Linda, could you please introduce yourself? Halo, Miss Linda. Halo. Could you please introduce yourself? Halo. Taipei. Okay. Where are you in Indonesia? Okay. Okay. Because our class is in English program, how to say Jawa Tengah in English? Okay. Okay. Yes, kita ini belajarnya di bahasa ya karena bahasa kita tidak bahasa Inggris dan kita kan belajar sama-sama belajar. Tapi di sini kita bisa pertemuan pertama kita belajar bahasa Indonesia dulu. Karena saya yakin mbaknya semuanya sudah paham nih bahasa Inggris ya, sudah pintar-pintar. Nah, oke. Okay. So, so pertama kita belajar bahasa Indonesia dulu, nanti kita belajar bahasa Inggris ya di sesi kedua. Dari modelnya sudah sampai nggak? Kasian. Oke. Okay. Iya. Saya perkenalkan diri dulu ya. My name is Sandro. I come from Medan, North Sumatra, Indonesia. I have been in Taiwan for 1.5 years and I study for master program in National Donghua University in Hualien. So have you ever been to Hualien? No. You should come here because the place here is so very nice. You may visit Taroko. You may visit some nice place such as beach and national park as well. Okay. Any questions about me? How old? Could okay. Siapa yang nanya ini? How old are you? Siapa yang nanya? Iya, yang nanya siapa?
May I know? Miss Arik Srimawatia. Okay. Could you please, before I answer your questions, could you please guess my age now? Oh, almost. Uh, I'm 24. Okay. Okay. My I study for education and human potential development, jurusan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Ya, di National Donghua University. Ya, Donghua Tasue, Toe, Toe Cie Cie, Toe, 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 Toe. Nikkei Chiang Chongwen ma. Oke. Oke. Kita bahas di sini ya. Ada lagi Mbak yang mau ditanyakan? Any question about me or something else? Ah, oke. Oke. If you want to ask me, you should say not how long time, but how long have you been? Yes, yeah. How long have you stay here? Or how long have you been here? Okay? Yes. But it doesn't matter your English because our mother tongue is our mother tongue language is Indonesian. Sedangkan saya juga belum pintar-pintar ya. Kita sama-sama belajar. But at least when you talk to others, you can simply um, say the point that they understand. Oke, seperti tadi, how long you time here, it doesn't matter, tidak masalah. Yang penting saya mengerti apa maksudnya, gitu ya. Oke. Tahu betul ya? Oke. Oke, kita kalau saya di sini ngajar bahasa Indonesia, nanti translationnya kalau bertanya bisa bahasa Inggris gitu ya. Artinya kan kita sudah bisa belajar dua bahasa gitu. Oke. Ada sudah masuk nggak ini PPT-nya? Sudah. Oke. Ada 3 bahasa di Indonesia. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua ada bahasa daerah, yang ketiga ada bahasa asing. Oke, if I say Indonesian language is our native language, bahasa asli kita. Oke. And bahasa daerah. Kalau molo di Medan bahasa daerahnya bahasa Batak. Oke, kalau di Jawa bahasa Jawanya bahasa apa? Bahasa daerahnya bahasa apa? Oke, bisa bilang nggak bahasa daerah di Jawa adalah bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa? Ayo. Nah, gimana bilangnya? Bahasa daerah di Jawa adalah bahasa Jawa. Gimana bilangnya? Oke, benar. Oke. Bahasa asing di Indonesia contohnya adalah bahasa di Inggris ada, di sekolah ada bahasa apa lagi? Ada bahasa Jerman, ada bahasa Prancis, bahasa apa? Bahasa Arab dan kawan-kawannya ya. Nah, oke. Oke. Indonesian language is our native language. But Indonesian language, not all of people in Indonesia use Indonesian language. By bahasa Indonesia, tidak semua orang menggunakan di Indonesia, walaupun bahasa resmi kita atau bahasa ibu kita adalah bahasa ataupun karena bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia. Maaf,
bukan semua orang menggunakan bahasa Indonesia, walaupun kita bahasanya bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Ada nggak bedanya bahasa ibu dengan bahasa daerah? Kalau bahasa ibu adalah bahasa yang pertama sekali diajarkan oleh ibu kita. Nah, contohnya kalau di Jawa ya bisa jadi bahasa ibunya bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Jawa. Nah, tergantung ya bahasa apa yang pertama sekali kita diajarkan oleh ibu kita. Oke. Bahasa daerah sebagai bahasa ibu banyak digunakan, ya. Terus bahasa asing ataupun bahasa ibu juga ada digunakan di Indonesia, ya. Oke. Bahasa ibu tidak banyak dipakai di Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia. I'm sorry. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tidak banyak digunakan di Indonesia. Halo Mbak Arina ya. Selamat datang. Oke. Bahasa ibu sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tidak banyak dipakai, hanya ada di sepanjang pantai timur Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya timur, how to say timur in English? Is kalau bagian timur Eastern. Eastern, oke? Okay? Oke. Okay. Pantai bagian barat. Kalau barat bahasa Inggrisnya apa? West. Oke. Okay. Kalau ke barat-baratan? Western, ya kan? Oke. Okay. Kalau ke barat-baratan itu Western ya. Nah, di Jakarta, di pantai Kalimantan, di Sulawesi Utara. How to say Sulawesi Utara in English? Oke. Okay. Siapa yang jawab itu? Ibu Rini ya? Oke. Okay. Pintar sekali ibunya ya. Oke. Okay. Apa bahasa Inggrisnya Ambon? Ya. Apa bahasa Inggrisnya Ambon? Ya Ambon, don't say Ambon ya. Oke. Okay. Ya. Itu Maluku ya? Kau tidak saya. Iya. Apa bahasa Inggrisnya Kupang? Sulawesi Utara kan diartiin. North Sulawesi. Oke, iya benar sekali. So never say in English kupeng, oke? Jangan pernah mengatakan kupeng in English. Biar saya keren, saya bilang dengan orang bule, saya ketika bicara, I come from Kupeng or I come from Ambon. No, ya? Oke. Tapi Ambon dan Kupang. Okay, good evening. Who are you? Could you please introduce yourself to me? Okay. Where do you live? Samtong. Okay. And where are you come from Indonesia? Okay, Palembang. South Sumatra. Okay. Thank you. Okay, never mind. We can learn together. And all of you who are late, you may see the link YouTube that I will send you later. Okay. Okay. The recording of video.
Okay. Okay, Mbak Yusnita. Actually, this our gathering material is Indonesian language, but we should sometimes talk in English because bilingual language we can learn together as well. Oke, kita bisa belajar bahasa Indonesianya juga bahasa Inggrisnya ya. Berhubung karena ini konsultasi dan kita pertemuannya tidak reguler, paling cuma 2-3 kali ya. Oke, kalau saya baik nanti saya buat lebih dari 2 kali. Kalau saya tidak baik 2 kali. Oke. Oke. Oke, bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Kalau di rumahnya, di dalam keluarganya, if in your family use your yes, jika di keluarga ya not use Indonesian language, but you use your local language, berarti itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Yes. Like me, if in my family we use Batak language, so Batak language is our first language, but Indonesian language is our second language. Yeah, okay. Okay. The population in Indonesia in 2006 is 220 million atau billion? Million, okay. And then you may see this text, luas penyebaran bahasa Indonesia tersebar di seluruh Indonesia 220 juta. Even though in outside Indonesia, Indonesian language also used in another countries such as Brunei, Malaysia, Australia, Timur Leste, Belanda, Rusia, Jepang, ya kan? Oke. Jadi mengapa digunakan bahasa Indonesia di sana? Berarti di sana we can find so many Indonesian people there, right? Oke. Banyak orang Indonesia di sana. This is just the example. Even though in Indonesia, in Taiwan, we use sometimes Indonesian language to our friends. Toy po to eh. Okay. Oke, selanjutnya adalah keterpakaian sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa Indonesia, bahasa resmi yang digunakan. Yang ketika pertama sekali digunakan yang diresmikan pada tanggal apa? Pada Sumpah Pemuda saja. Iya, pemuda saja ya, berarti pemudi nggak ikut. Berarti yang cewek-cewek nggak ikut nih. Nah, oke. Iya, ketinggalan. Oke, itulah sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra. Oke. Halo, who are you? I can hear you. Okay. Welcome back here. Oke. Oke. Digunakan sebagai sarana pengembangan iptek. Oke, apa itu iptek? Oke. Oke. So, Indonesian language is also used to development the knowledge and also the technology as well. Ya kan? Oke. Digunakan untuk pengembangan budaya nasional. We may also use to develop our national culture. Oke.
Yang lain bisa dengar nggak? Bisa. Maafkan saya. Oke. Oke. And also, we used to develop the literature of Indonesian ya. Oke. Digunakan untuk pengembangan kesusastraan di Indonesia. Nanti saya kirim ini PPT-nya di grup ya. Oke. Ada. Siapa nih yang baru datang? Oke. Bagus sekali. Kesetaraan gender ya. Oke. Oke. Nekwansi. Oke, never mind. Never mind ya, no problem. Oke, ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Oke, ragam bahasa berarti intinya adalah variasi bahasa. Oke, variasi bahasa. Menurut hubungan pembicara, menurut kawan bicara, seperti itu ya. Oke. Siapa nih ketua kelasnya di sini? Oke, Ibu Rini ya. Oke. Oke, ragam bahasa Indonesia. Oke, ragam bahasa Indonesia banyak. Ada berdasar penutur, ada dialek. Apa nih dialek? Dialek itu apa? Iya, aksen ya. In English we say accent. Nah, iya logat. Oke. Kalau di bahasa Inggris itu, in English, there are two famous accent in the world. Yang pertama apa? Aksen apa? British. Yang kedua adalah Amerika. Oke ya. Terus yang lain juga banyak ya, seperti ada dialek India. You say that, you say this, and after that I say like this. Nah, seperti itu ya. Nah. Oke. Ada juga makanya kalau di aksen British mengatakan good luck itu good look gitu ya. Kalau di Amerika good luck gitu ya. Nah, itulah perbedaannya dialek. Ragam bahasa Indonesia juga seperti itu. Ada dialek Jawa ya. Nah, saya bilang Jawa. Ibu Rini mungkin bilang Jawa gitu ya. Nah, padahal artinya sama. Nah, sosiolek ya. Sosiolek ini dia adalah pengaruh sosial ya, pengaruh sosial. Nah, contohnya kalau gimana ya contohnya? Kalau di Betawi bahasa saya pasti mengikut di sana bahasanya. Nah, gitu ya. Nah, contohnya kalau nanti kita pergi ke Jakarta, sosioleknya bagaimana? Jadi mengikuti bahasa Jakarta, jadi mengikuti bahasa Betawi atau Jakarta itu gitu ya. Nah, berdasarkan sarana ada lisan, ada tulis.
Nah, bahasa kan bisa ditulis dan juga bisa di, dibicarakan ya, nah, secara lisan. Nah, berdasarkan pemakaian, ada hukum, ekonomi, politik, teknik, militer, agama, komunikasi, DLL. Nah, berdasarkan formal, non formal, ada formal, ada non formal. What does it mean formal? What does it mean formal? Okay, another. Okay, another answer. Kurang tepat umum. Bisa sih, cuman kurang tepat, kurang kurang nyambung. Tapi bisa. Formal, baku, hampir. Resmi. Oke. Okay. Who say that? Resmi. Siapa yang mengatakan itu? Oke. Okay. Thank you. Oke, okay, non formal berarti tidak resmi. Oke, okay. Contohnya, could you please give me the example of formal words in Indonesia? Bagaimana satu kata yang formal? Saudara. Nah, saudara itu kan formal kan? Nah, kalau kau itu formal nggak? Kau. Nah, non formal, tidak resmi ya. Saya, Anda, kamu, gitu ya. Nah, kalau tidak formalnya apa? Kau, ko, oh, gitu ya. Ah, iya benar. Oke. Ragam bahasa ada berdasarkan media dan sarana dibagi dua. Bisa yang bahasa saya, ada lisan, ada tulisan. Berdasarkan penuturnya ada jurnalistik, ada hukum, dan ada niaga. Berdasarkan pokok persoalannya ada berapa? Sorry. Berdasarkan penuturnya, eh, ya. Berdasarkan penuturnya ada dialek, ada terpelajar, ada. Oke. Okay. Kalau pokok persoalannya ada niaga, ada lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau jurnalistik pernah nggak baca koran? Pernah. Oke, okay, jarang. Tapi pasti pernah ya. Oke. Okay. Kalau saya sukanya baca koran yang berita kriminal ya. Pemerkosaan. Contohnya. Oke, okay, bahasa jurnalistik. Diduga bocah berumur 5 tahun, sebut saja namanya bunga ataupun rumput. Gitu ya. Itulah bahasa jurnalistik, diduga gitu ya. Sebut saja namanya bunga ataupun rumput ya. Nah, itulah contoh bahasa jurnalistik. Bahasa hukum ya. Nah, bahasa hukum berarti dia ya pokoknya dia menggunakan bahasa yang berhubungan dengan hukum formal ya. Niaga contohnya apa? Iya. Iya. Berdasarkan normal lah ya. Kalau niaga apa? Berdasarkan surat Nah, contohnya surat menyurat. Iya. Tapi juga boleh dibedakan menjadi dua ya. Contohnya surat perjanjian jual beli. Oke. Jual beli apa nih? Jual beli emas boleh. Jual beli orang juga boleh ya, terserah. Jangan. Oke, jangan. Oke, itulah contohnya jual beli tanah ya, jual beli rumah. Okay, the variation language of Indonesian language. The first is ragam bahasa berdasarkan apa? Oke.
the variation of time. And the second is the variation language of situation. And the variation language of media and ini dia dibagi dua, lisan dan tulisan. Terus ragam bahasa baku dan tidak baku. Ada ragam sosial dan ragam fungsional juga. Dan ragam berdasarkan pesan komunikasi. Oke, yang mana ini yang belum dimengerti? Which one? Fungsional. Oke. Fungsional berarti dia menggunakan bahasa secara tertuju kepada orang yang tepat sasaran seperti itu. Contohnya, kalau kita berbicara kepada presiden, bahasa ragam fungsionalnya yang apa kita buat? Berarti kita harus berbicara dengan sopan. Oke. Itulah fungsinya kalau kita berbicara dengan presiden. Harus sopan contohnya. Kalau contohnya kita berbicara dengan anak bayi ya baru lahir. Apakah kita mengatakan, halo anak bayi, saya ingin membelikan Anda pakaian. Jadi Anda harus memakai pakaian ini karena uang saya sudah habis. Apakah seperti itu? No, oke. Iya. Nah, halo baby gitu ya. Dan lain-lain. Itulah contohnya. Oke. Ragam bahasa berdasarkan waktu. Sebenarnya ini hampir mirip dengan situasi ya. Nah, contohnya gini. Ke apotek yuk. Nah, gitu nggak? Iya. Kalau kita menulis di makalah, bisa nggak ke apotek yuk? Bisa nggak gitu? Could you say in Indonesian language, informal? Apotek atau apotik? Yang baku apotek apa apotik? Yang baku adalah apotek. Mari kita ke apotek. Iya. Iya. Oke. Makanya ada apoteker. Nah. Bukan. Oke. Oke. Enggak lagi ya? Oke. Never mind. Oke. Ragam bahasa berdasarkan waktu. Ragam Indonesia lama dan ragam Indonesia baru. Oke, kita lihat yang lain lagi. Berdasarkan situasi, ada resmi ataupun formal ataupun ilmiah. Kalau yang baru contohnya Soekarno, Toe Joe. But nowadays you say Soekarno or Soekarno? Nah, itulah bahasa Indonesia lama. Kalau lama juga oke, itu setelah Orde Lama dan Orde Baru gitu. Ejaan yang disempurnakan itu ya. Oke. Oke, EYD itu udah berapa kali EYD? Ada 4 kali ya, kalau nggak salah. Ya, memang itu sudah termasuk
bahasa Indonesia baru. Tetapi yang lama itu sebelum di EYD-kan juga, iya. Nah, jadi kan pada masa Orde Lama itu dia belum di EYD, sedangkan Orde Baru mulai tahun kalau tidak salah tahun 98 ya. Nah, saya lupa ya, saya bukan sejarawan. Nah, itulah. Ya, tapi yang Mbak Rini ya tadi yang mau mengatakan itu ya. Ya, itu benar ya. Nah, nanti kita lihat itu kapan Orde Lama, kapan Orde Baru ya. Oke. Oke. Berdasarkan situasi ada resmi, or we can say this formal. And the second is the variation non-formal ya. Nah. Oke, ada ragam akrab ataupun intim. Oke, kalau ragam akrab memanggil teman biasanya apa? Nah, itulah contohnya ya. Coba Pak, coba panggil saya dengan Beb. Berarti kita tidak akrab ya. Oke. Oke. Nah, oke, itu cuma bercanda ya. Oke. Sama. Sama ya. Iya, dekat ya. Apanya? Kasual. Sama itu, tidak resmi, informal, casual. So, in English you can say in non-formal or informal or casual. It's similar, okay? Sama, similar, ya. Ragam kon. Nah, konsultatif. Ini kita TTM-nya TTM apa nih? TTM apa nih? Saya tutor apa nih? Tutor konsultasi ya? Nah, berarti kalau konsultasi MK Agama ya? Nah. Oke, selagi saya bisa bantu pasti saya bantu. Oke, makanya start from tomorrow, all of you have to make question for me in English as well in Indonesia. But I prefer you should ask me in English, okay? Okay, something that you don't understand, and I will try to answer that. If I don't know to answer, we can learn together, okay? Oke, kita bisa belajar bersama. Oke, ragam konsultatif berarti namanya juga konsultasi ya, konsultasi. Berarti bagaimana kita berkonsultasi ataupun menanyakan sesuatu kepada orang. Oke. Contohnya, gimana kabarmu atau bagaimana kabar? Nah, itu kan situasi. Nah, itulah contohnya ya. Berdasarkan media, ada ragam lisan, ada ragam tulis. Yang saya ngomongkan ini ragam apa? Lisan. Ini saya ngomong ragam lisan loh. Nah, kalau ragam tulis ini berarti yang saya tulis ini di PowerPoint-nya ya. Nah, ada juga kita buat di tulisannya. Oke. Next. Apa bedanya? Kita lihat. Bentar ya. Oke. Bahasa Indonesia. Ada lisan, ada tulis. Kalau lisan itu ada baku, ada tidak baku. Bahasa baku itu ada berdasarkan daerah sosial juga. Nah, nanti kalau lihat ini bisa pening kepalanya ya. Nah, kalau ini tadi bahasa tulis ada yang baku juga, ada yang tidak baku. Nah, oke. Oke, kalau baku tidak baku.
Kalau baku berarti yang secara resmi. Contohnya, konkret atau konkret? Konkret. Pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban? Bannya B. Mengubah atau merubah? Mengubah. Disahkan atau disiahkan? Disahkan. Oke, berarti itu yang baku. Atlet atau atlet? Atlet, ya. Makanya ada atletik, bukan atletik, ya. Oke. Ragam bahasa. The variation of Indonesian language divide into two. The first is the variation language of lisan, ya. Kalau bahasa Inggrisnya lisan itu apa? How to say lisan in English? Apa bahasa Inggrisnya lisan? Oke. No, right. Mana nih kamusnya? Where is your dictionary? How to say lisan in English? Ora. Ayo. Nanti kalau nggak bisa jawab nggak dimengerti. Oral, ya. Oral. We also say verbal, okay? Verbal. We also say spoken. We also say vocal. Vocal. Yes. Okay. Okay. So we may say the Indonesian language variations, there are divided into two. The first is vocal language, and the second is vocal, ya. And the second is ragam bahasa tulisan. How to say ragam bahasa tulisan in English? Written variation language. Oke. Ragam bahasa lisan ini dibagi menjadi beberapa macam. Contohnya ceramah ataupun pidato. Siapa yang suka berpidato di sini? Oke, how to say pidato in English? How to speech. Oke, speech. Kalau speaking berbicara, ya. Siapa? Kalau ceramah dia tidak resmi. Kalau pidato resmi. Iya, kalau pidato dia lebih resmi, ya. Iya sih, sebenarnya sih baku, tetapi dia tidak memiliki struktur. Kalau misalnya di pidato kan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Kalau dalam ceramah kita bebas saja, nggak harus ada pembuka, isi, penutup. Tetapi dia sifatnya juga baku gitu. Tetapi strukturnya kalau pidato dia harus jelas, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Apa? Iya, strukturnya acak-acakan, tapi dia baku gitu loh. Nipu tong mah.
Ah, Oke. Ragam bahasa tidak baku, percakapan dengan teman. Um, Pernah nggak bercakapan dengan temannya? Nah, oke, itulah contohnya ragam bahasa tidak baku. Hey, kalau bahasa Jawa bilang kamu apa? Sampean ya. Nah, jenengan. Nah, bahasa daerah ya. Oke, oke. Ragam bahasa tulisan. Ada dia baku, yaitu menulis laporan. Udah pernah menulis laporan belum? Makalah. Nah, oke, itulah contohnya. Bisa nggak di laporan menulis kau, kata dengan kata kau? Kau, kau bagai bagai bulan. Nggak boleh ya. Kamu seperti bulan gitu. Tidak baku. Kalau tidak baku menulis dengan ayo apa? Dengan kata yang tidak baku. Nah, ya SMS ya. Itulah contohnya. Oke. Perbedaan ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan ada lawan bicara yang mendengarkan. Nah, so there is opposite such as your friend ya. Ada lawan bicara yang mendengarkan. Kalau kalau tidak ada berarti itu namanya orang gila ya, ngobrol sendiri ya. Oke, unsur-unsur fungsi sering ya Mbak ya. Iya Mbak, saya yakin itu ya Mbak ya. Aduh, saya juga nggak tahu Mbak, gimana nih? Iya, maafkan malam ini ya. Nanti bisa belajar dari YouTube lagi. Oke, ada lawan bicara yang mendengarkan itulah lisan. Contohnya tanya jawab. Oke, ragam tulisan tidak memerlukan lawan bicara. Contohnya menulis diary. Nah, oke. Terus apa lagi? Menulis di koran ya. Unsur ya, ya dan kawan-kawannya ya. Oke, selanjutnya unsur-unsur fungsi gramatikal yaitu subjek, predikat, objek tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata tetapi dengan gerak dan mimik. Contohnya, contohnya apakah suara saya jelas? Saya katakan. Terus Bu Rini atau Mbak Arina ngangguk-ngangguk di sana, ya kan? Itulah contohnya mimik. Tidak perlu bilang ya. Nah. Terus kalau fungsi gramatikalnya harus menyatakan secara eksplisit, ya harus dituliskan ya. Terus terikat pada situasi, kondisi, kondisi ruang dan waktu. Nah, ragam lisan artinya waktunya harus jelas. Terus kalau ragam tulisan diksinya harus cermat. Apa itu diksi? Oke, pilihan kata. Oke, pilihan katanya harus bagus. Murid atau siswa? Itu sama-sama baku. Tapi kita milih yang mana? Murid atau siswa? Ah, iya, kalau kita mau ragam menulis kan kalau tulisan yang baku contohnya. Kita mau menulis. Siswa atau murid? Siswa. Waktu SMA bilang apa enggak? Janji murid atau janji siswa? Janji murid ya? Janji siswa. Oke. Makna ditentukan oleh pemakaian. Pemakaian apa itu? Iya, yang tulisan. Nah, tanda baca dan ejaan. Kalau yang lisan, makna dipengaruhi oleh tinggi, rendah, panjang, pendek, nada, suara,
Intonasi. Oke. Intonasi itu apa? Tinggi rendahnya suara. Bisa nggak mendengarkan suara orang di koran? Tidak bisa. Berarti itu adalah lisan ya. Oke, we say that verbal or vocal ya. Verbal or vocal. Oke. How to communicate? The first is speaking. And then the second is speech. And then discussion. And then presentation. No, we should say presenting something. Presenting something. Ya kan? Oke. Oke, kalau keunggulannya ini dia berlangsung cepat. Kalau kelemahannya apa? Lisan dan tulis. Iya, karena kita tidak bisa lihat ya. Artinya kita bisa lihat, artinya tapi cuma dibaca gitu. Peristiwanya tidak dilihat. Nah, oke. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Terus ini dia kelemahannya, dasar hukumnya lemah. Kalau yang lisan dia dapat dibantu dengan gerak ataupun mimik ya. Oke. Ah ya, intonasi. Kalau ini dia sulit disajikan secara ayo apa? Apanya ini? Secara bersiapa? Iya, mudah dimanipulasi. This very easy to manipulate, ya kan? Oke. Next. Toe. Iya, benar sekali. Dipalsukan. Oke. Written communication. The example of written communications are menulis surat. How to say in English? Write letter, write report, write article, and write makalah is similar with laporan, report, ya, similar, yes. Okay, the beneficial of this, the first is we have authentic proof, ya kan, memiliki bukti yang authentic. And then we have the basic regulation, strong basic regulation, dasar hukum kuat. And then we can present clearly. And then sulit dimanipulasi, it's hard to manipulate. Nah, kelemahannya berlangsung lambat. Kalau menulis kan langsung lambat kan? Nah, selalu memakai alat bantu. Apa alat bantu tulis? Pulpen, apalagi? Pensil, apalagi? Laptop, ya kan? Tangan juga ya? Nah, iya. Oke, tidak dibantu dengan gerak tubuh ya. Nah, itulah kelemahannya. Oke, karena kita tidak boleh menulis dengan menggunakan mimik ya kan. Nah, orang tidak mengerti. Artinya yang tertulis itu hanya adalah teks abjad berbentuk kata ataupun kalimat. Oke, next. Contoh perbedaan ragam lisan dan tulisan. Oke. Kalau lisan tadi apa bahasa Inggrisnya? Verbal ataupun oral, sama ya, it's similar.
Tulisan apa? Tulisan apa? Bahasa Inggrisnya written ya, written. Oke. Kosakatanya Agnes bilang kita harus belajar. Itulah tidak baku yang lisan. Oke. Kalau kita ngomong dengan teman kita nggak bilang gini. Agnes mengatakan gitu ya. Tapi dia tadi bilang, nah gitu. Itulah dia yang tidak baku. Biasanya yang tidak baku itu adalah lisan. Kalau tulisan, Agnes mengatakan bahwa kita harus belajar. Oke, secara bentuk kata, Nia sedang baca surat. Nah, gitu kita bilangnya biasanya secara lisan kan. Kalau tulisan, Nia sedang membaca. Berdasarkan struktur kalimat, mereka tinggal di Lampung. Kalau secara tulisan atau baku apa? Iya, bertempat tinggal ya. Nah, saya ya Mbak ya. Terima kasih. Uh, nggak apa-apa Mbak. Kesetaraan gender ya. Oh, never mind. Nah, tidak masalah. Oke. Oke, contoh ragam lisan. The example of verbal. Apa tadi ragam lisan? Ragam. Apa ragam? Apa bahasa Inggrisnya ragam? Variation ya. Nah, the example. Jadi kalau kita bahasa Inggris kalau kita translate ini apa? Contoh ragam lisan apa? Ada yang bisa nggak? Contoh ragam lisan. The example of oral variation. The example of oral variation. Oke? Bentuk kata. Dinas PU sedang ngelihat. Nah, jalan berlubang, ngelihat. Itu dia tidak baku ya. Internet masuk desa, Menteri Nuh ngeblok. Nah, ngeblok itu apa? Ngeblok situs porno. Ya, blokir ya. Itulah contohnya. Oke, pembahasan APBD 2008 lelet. Apa itu lelet? Lambat. Saya terpaksa ngutang. Bahasa resminya ngutang apa? Nah, saya terpaksa meminjam uang, boleh. Bukan ngutang. Berhutang itu yang resmi. Ngetop dengan ungkapan siapa sih lo gitu ya. Nah, itulah contoh ragam lisan. Penggunaan kosakatanya. Fauji Bomo ogah bertanggung jawab. Susilo CS PD ya kan? Percaya diri gitu ya. Nah, Oleg dibikinin oleng ya. Dibikinin. Kita lihat ini yang bergaris miring ya. Itulah dia penggunaan kosakatanya. Penculik mahasiswi spesialis incar. Incar itu berarti apa? Yang mengincar ya. Oke. Penggunaan struktur kalimat. This this the sentence structure. Oke. Kalau menurutku itu malah bagus bisa mengurangi kemacetan. Ya yo i. Nah, gitu nggak bilangnya? Saya nggak ngerti ya. Nah, maklum saya sudah tua. Oke. Dengan kalian mogok sebagai alasan untuk tidak ngasih pesangon, ya kan? Nah, dengan kalian mogok sebagai alasan untuk tidak ngasih pesangon. Ngasih. Ngasih itu diganti dengan apa? Mengasih. Nah, mengasihani. Memberi. Ragam baku dan non baku. Formal and non formal. Ragam baku dia kemantapan dinamis. Dinamis. What does it mean dinamis? In English.
Dinamis itu apa? Dimension. No. Oke, iya. Dynamic ya. Oke. Kalau dinamis itu artinya apa? Berkembang. Makanya ragam baku itu dia berkembang. Makanya ejaan yang disempurnakan sudah 4 kali kalau nggak salah ya. Terus cendekia. Cendekia itu apa? Dipakai oleh ilmuwan untuk pengetahuan. Apa tadi? Untuk gaptek ya. Untuk apa tadi? Gaptek atau iptek? Nah, cendekia dipakai untuk iptek, bukan aptek, bukan gaptek. Seragam, ya. Seragam artinya kalau di mana juga penggunaan bahasanya sama, ya. Nah, contohnya walaupun dia di Kalimantan, di sekolah kita mengatakan gurunya mengatakan kamu, di Jakarta juga kamu, di Surabaya juga kamu, gitu ya. Itulah dia yang baku. Ragam non baku menyimpang dari kebakuan. Nah, artinya dia contohnya tadi apotik, atlet, pertanggungjawaban. Nah, oke, ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Artinya ragam baku ini dia memiliki struktur yang benar dan telah disempurnakan dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya sudah diresmikan oleh siapa yang meresmikan itu? Negara itu sendiri, gitu ya. Nah, sudah ada acuan norma, ada peraturannya. Makanya peraturannya itu disebut dengan ejaan yang sempurnakan. Oke. Kalau ejaan, bahasa Inggrisnya ejaan apa? Ya, benar, spelling ya. Nah, makanya how to spell, bagaimana untuk mengeja. Oke. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang mempunyai prestis yang tinggi. Prestis itu apa? Something special. Sesuatu yang istimewa. Oke. Ting. Oke. Yang biasa itu kata serapan. Dia bahasa Inggris juga itu diserap. Tahu nggak kata serapan? Ah, iya. Serapan mie, serapan roti. Oh. Iya, kita sarapan malam yuk. Oke. Ya, itu adalah kata sarapan yang diserap dari bahasa asing. Contohnya apa? Bank. Jadi bank. Contohnya apa lagi? Iya, manajer. Kapten ya. Kap. Nah, kapten ah, manajer. Oke. Nah, contohnya apa lagi? Kapten ya kan? Kapten itu dia kata serapan dari bahasa Inggris ya. Indonesia ini banyak kata serapan. Kalau kata serapan disebut bahasa Inggrisnya apa? Ayo, siapa yang bisa duluan pulang? Ayo. How to say in English? Ayo. Me? No, 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 no. Hmm. Breakfast. Breakfast word. Udah baca? Udah baca? Apa tuh? Kata serapan apa? Loan word. Loan word.
Loan. Loan word. Loan. Nah, ini. LOAN. LOAN. Oke. Itulah kata serapan. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Bentar ya, Mbak. Ini ada kecoa di kamar saya. Iya, makanya mau dibunuh nih. Iya, nanti katanya bisa banyak anaknya ya. Oke. Oke, sudah. Oke. Oke. What kind of job are you doing now? Okay. Never mind. You may see our learning and then also do your working. Oke. Oke. Biasanya juga ragam bahasa ini dianggap ragam yang digunakan di kalangan terdidik ya. Nah, yang baku itu di dalam karya ilmiah, perundang-undangan contohnya. Makanya dia peraturan itu bahasanya itu sangat bagus sekali. Surat menyurat resmi ya, kecuali surat untuk pacar atau surat untuk ibu ya. Nah. Oke. Surat untuk ibu nggak usah resmi ya. Nanti ibunya itu apa bingung ya. Nah. Kalau orang tua apa? Slide 27. Oke, ya. Oke. Surat dinas ya. Nah, kalau ke pacar suratnya apa? Singkat, padat dan nggak jelas ya. Nah. Iya. Oke, ragam tidak baku. Siapa nih yang pernah ngajar bahasa Inggris sama kalian sebelumnya? Ah, oke. Iya. Oke. Oke, ragam tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Contoh tadi sudah saya katakan ya, atlet ya, dan lain-lain. Syarat ragam baku kemantapan dinamis, artinya dia bagus ya, dan berkembang. Cendekia digunakan oleh ilmiah dan seragam. Kemantapan dinamis berarti sesuai dengan pola dan sistem bahasa yang baku. Oke ya. Selanjutnya, misalnya bentuk kata dengan peng atau pengkontrak ya. Tambah kontrak, pengkontrak. Bukan sorry. Salah nih apanya. Bukan pengkontrak ya, tapi pengontrak. Menyuplai, bukan mengsuplai ya. Nah. Dengan siapa nih? Oke. Oke, selamat malam.
Iya, nanti kalau tidak sempat datang nanti dari YouTube belajarnya. Oke, mengsuplai itu menyuplai bukan mensuplai ya. Mengtambah supply sama dengan menyuplai. Metambah nyapu. Menyapu bukan mesapu ya. Saya mesapu lantai. Metambah cuci, saya mencuci piring. Oke, itulah contohnya. Dinamis berarti tidak kaku dan dapat menerima perubahan yang berpola dan bersistem. Berkembang dia, menerima perubahan. Oke. We say that dynamics is berkembang. They have the development of that word. Perkembangan ya. For example, penatar, bukan petatar ya. Penyuluh, bukan pesuluh. Penyepak bola, yang benar mana? Ah. Oke. Artinya ini sebenarnya dua-duanya bisa dipakai, tapi dia tadi dinamis. Artinya dinamis itu dia berkembang. Nah, pendakwa, terdakwa ya. Oke, cendekia. Ragam baku cendekia adalah ragam baku yang dipakai di tempat resmi. Penggunanya adalah orang-orang yang terpelajar. Biasanya diperoleh dari yang jalur formal. Nah, contohnya ketika ada pertemuan ataupun apa sih namanya? Seminar ya. Nah, ataupun diskusi formal, debat presiden itu namanya itu dia harus ragam baku. Nah, diskusi formal. Debat politik ya. Nah, ragam cendekia lahir dari kesadaran berbahasa sehingga kalimat yang dihasilkan jelas dan cendekia. Cendekia berarti apa? Resmi, dipakai di tempat resmi. Di mana itu tempat resmi? Kolam renang. Di mana lagi? Iya. Oke. Cendekia tadi dipakai di tempat Coba sebutkan tempat resmi. Satu, kolam renang. Apa lagi? Itu sekolah. Aman lagi? Di kantor. Di sekolah, ya kan? Nah, terus ragam cendekia lahir dari kalimat yang dihasilkan secara jelas. Oke. Misalnya, kalau tidak cendekia, rumah ini mau dijual. Nah, itu kan tidak bahasa yang cendekia kan? Nah, rumah ini mau dijual. Oke. Seragam. Iya, itu yang benar. Kalau kalau tidak cendekia mau dijual. Kalau cendekia akan dijual. Oke, rumah ini akan dijual. Say in English. Who wanna say? Will be sell. Iya, benar. This house will be sell ya. Suara siapa kayak robot? Iya. Oke, kalau rumah ini uh, kalau rumah ini telah dijual apa? Gimana bilangnya? Ru telah. Kalau telah berarti have ditambah verb 3. This house have sold. Ya kan? Oke. Seragam. Pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Nah, artinya sama ya. Nah, artinya seragam sama. Oke, contohnya SIM. SIM, apa itu SIM? Surat. Oke. Nah, boleh juga ya.
surat izin mengemudi, bukan lisensi. Lisensi boleh, tapi itu tidak seragam ya. Nah, biasanya yang mengatakan lisensi itu yang gimana gitu ya. Nah. Oke, KTP bukan identitas pribadi. Oke. Contohnya ketika mengatakan kamu ada identitas pribadi nggak? Nah, bukan ya, tapi kamu ada KTP nggak? Itulah dia seragam ya. Seragam sama. Ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial adalah yang disepakati sebagian normanya. Norma itu sama dengan aturan untuk digunakan di lingkungan sosial terbatas. Oke. Bentar ya. Iya, maaf. Oke, ragam sosial adalah ragam bahasa yang disepakati sebagian normanya untuk digunakan di lingkungan sosial terbatas. Artinya, hanya dipakai di lingkungan tertentu. Oke. Ragam fungsional, profesional adalah ragam yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, ataupun kegiatan tertentu. Nah, contohnya, kalau sesama guru mengatakan mengajar, ya kan? Nah, kalau misalnya yang lain, dia tidak menggunakan contohnya imbuhan ya kan? Nah, dia ngajar, nah, itulah contohnya ragam fungsional, ya. Ragam ilmiah lisan dan tulis. Lisan berarti bunyinya, nah, bunyi bahasa Indonesia yang bebas pengaruh dialek dan logat. Oke, kalau itulah dia yang lisannya. Nah, bunyi bahasa Indonesia. Jadi, kalau berbahasa Indonesia, jangan dialek Batak ataupun Jawa, seperti tadi, manajer, gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya, itu dia bahasa Indonesia Batak. Ataupun jangan mengatakan bunyi bahasa Indonesia yang bebas pengaruh dialek dan logatnya. Nah, berarti kalau bahasa Indonesia, ya logatnya dia harus bahasa Indonesia ya. Nah, iya susah juga. Ya, tapi kita juga artinya tidak masalah sih sebenarnya. Ini cuma ini hanya pelajaran saja ya. Nah, oke. Karena kita kan kebiasaan, karena tadi saya katakan bahwa bahasa daerah kita itu yang sering kita pakai, bukan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Oke. Tulis. Bahasa ragam ilmiah tulis digunakan untuk keperluan ilmiah ataupun akademik. Akademik yaitu contohnya untuk pengetahuan dan pendidikan. Ilmiah resmi. Terus diatur oleh aturan ilmiah. Ejaan yang disempurnakan, diksi ataupun pilihan kata, kalimatnya baku ataupun terstruktur. Biasanya dia terdapat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, saya mengajar di universitas terbuka, bukan saya ngajar UT ya, bukan. Saya mengajar di universitas terbuka. Itulah contohnya. Ada dia subjek, ada dia objek ya. Nah, ragam non ilmiah dibedakan menjadi lisan dan tulis. Lisan is percakapan keseharian yang bebas aturannya. Nah, kalau dia tulis, berarti secara tertulis untuk keperluan non-ilmiah. Seperti pribadi, keluarga, sosial. Yang non-ilmiah yang tulis juga ada. Contohnya apa? Menulis surat ataupun menulis diary. Menulis SMS, ya kan? SMS mengatakan kamu disingkat jadi apa? KM. Nah, kalau dengan apa? Dengan apa? Nah, DG ya. Saya masih ingat benar ketika dulu sekolah SMP nge-SMS itu singkat-singkat benar ya kan, supaya jangan dua layar. Kalau dua layar ya bayarnya 2 kali lipat gitu ya. Jadi kalau mengatakan kamu cukup aja dengan u ya kan. U UDMN ya kan. BLSY. Itulah contohnya. Oke, tidak ada aturan ilmu. Kan tidak ada. Contohnya kalau mengatakan mama itu apa? MA2 ya kan?
Pernah nggak marah ibunya ketika kita katakan MA2 lagi di LGDMN? Nggak marah ya kalau di SMS? Enggak. Tapi jangan katakan dengan lisan ya. Nah, iya. MA2 LGDMN. Nah, oke. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita lihat ini. Bahasa yang baik itu komunikator dan komunikan saling memahami. Oke, kalau Mbak Mbaknya di sini semuanya ya. Mbak apa aja nih? Mbak Ari, Mbak Rini ya, tidak mengerti dan Mbak Juminawati dan lain-lain tidak mengerti apa yang saya sampaikan, berarti bahasa Indonesia ini tidak baik dan benar ya. Oke, artinya komunikator. Siapa nih komunikator? Oke. I am as communicator and all of you as communicant ya. We have to understand each other. Oke, we have to understand each other. Saling memahami. And logik ya, and dan sesuai tata nilai. Sesuai tata nilai. How to say in English? Sesuai. Match. Logic and match in society. How to say that in English? Logic and match when we use in society. Logis dan sesuai tata nilai ketika kita gunakan di masyarakat ya. Artinya bahasa Inggris itu juga kita tidak harus semua terjemahkan ya. Nah, udah tahu kan syarat untuk menerjemahkan kan? Ada yang dihilangkan, ada yang frasenya yang gimana ya. Nah, nanti kita pelajari itu. Oke. Bahasa yang baik. Ini juga ragam sesuai situasi dan kondisi. Topik yang dibicarakan sesuai ya gitu ya. Nah, kalau sama anak-anak ya topiknya harus ya tentang anak-anak ya. Nah, jangan tentang apa? Nah, tentang mode pakaian jangan ya. Nah, tentang artis jangan. Tujuan pembicaraan dengan orang dewasa dengan orang yang anak-anak juga berbeda ya. Orang yang diajak yang bicara dan tempat pembicaraan. Oke, biasanya saya ngobrol dengan adik saya yang masih SD di kafe. Benar nggak? Halo? Biasanya saya ngobrol dengan adik saya di kafe. Sesuai nggak tempat pembicaraan kami? Tidak. Kalau iya, masih SD kelas 1. Dan gitu tinggal kelas pula itu 2 kali ya. Nah, oke. Saya ajak ke kafe sesuai nggak? Enggak. Nanti dia makin tinggal kelas 5 kali ya kan? Nah, nggak boleh. Nah, itulah contohnya. Selanjutnya, bahasa yang benar meliputi kaidah yang itu fonologi. Fon. Apa itu fonologi? Ingat aja fon. Apa itu fonologi? Sesuai bunyi ya. Nah, sesuai bunyi. Ingat aja pon berbunyi, telepon berbunyi. Tata bahasa ini bentuk ya, bukan bentuk. Oke, maaf. Bentuk kata, struktur ya. Kosakata ataupun diksi, pilihan katanya tepat sesuai tuntutan makna. Tadi kita katakan apa? Janji murid atau janji siswa? Siapa itu janji murid? Nah, yang janji murid itu di sekolah sore mungkin ya. Nah, oke. Okay. Okay. We have 5 minutes more, okay? Okay. Kapan bahasa yang baku ataupun yang benar digunakan? Yaitu pada saat komunikasi resmi. Contohnya ketika diskusi formal, ketika ada acara seminar ya, wacana teknis misalnya penulisan ilmiah ya, nah, conference atau pertemuan. Pembicaraan formal, ceramah ataupun perkuliahan ya. Nah, ceramah ataupun perkuliahan. Berbicara dengan orang yang dihormati. Oke. Sama guru. Sama gurunya bisa pernah nggak bilang, Pak Guru, kau sudah makan belum? Nah, itu berarti tidak
tidak lazim ya. Nah, tidak lazim ya. Oke. Kalau sama Pak gurunya contohnya mengatakan seperti ini bisa juga ya. Pak guru, kamu sudah makan nggak? Kamu kan resmi. Benar nggak? Baku. Benar nggak? Tidak juga. Ah, baku tetapi tidak lazim ya. Don't say that words to your teacher. Oke. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan sesuai dengan sikon dan siapa teman bicara ya. Sikon ini apa artinya? Kon di iya. Sikon ini resmi atau tidak? Kurang resmi ya tidak ya. Iya. Oke, saya kira sudah paham ya. Gampang kok ini. Bahasa Indonesia digunakan sesuai dengan kaidah ataupun norma bahasa, ejaan ataupun struktur. Sesuai struktur ya, sesuai ejaannya ya. Jangan mengatakan kamu, you ya. Kamu, aku ya. Oke. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang baku, yang resmi, yang formal. Tapi yang baku itu yang tidak resmi juga boleh kita gunakan dalam sehari-hari ya. Oke, simak dan lakukan. Berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar ya. Baik artinya nilai rasa tepat sesuai konteks situasi pemakaiannya. Artinya seperti ini. Kalau sama teman kita boleh kok mengatakan iya tidak masalah. Artinya sesuai dengan konteks ya. Benar, menerapkan apa ini artinya benar ini apa? Menerapkan apa? Menerapkan kaidah dengan konsisten ya. Nah, menerapkan kaidah dengan konsisten. Artinya konsisten itu apa? Iya, benar bertanggung jawab, benar-benar gitu ya. Nah, kalau bilang A jangan bilang C ya. Oke. Sampai jumpa. See you in the next learning with you. Thank you for your attending in this online learning. We have to discuss to each others because we have no fix, no every week, probably 2 weeks start from now, okay? Or next week is okay, it depends on you. I will inform you later, okay? Thank you for your attention. Nice to meet you. Nice to know all of you. Thank you. Bye bye.